Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di ASEP sekalian. Terima kasih telah hadir di acara Morning Briefing yang kali ini adalah terkait dengan sosialisasi atau informasi tambahan terkait dengan perkembangan insentif COVID-19 ya, terkait COVID-19 oleh perpajakan di Indonesia. Kita langsung saja untuk slide selanjutnya. Sudah. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mulai dengan pembukaannya adalah beberapa hal mengenai perubahan atas beberapa PMK terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Yang perubahan pertama itu adalah terkait dengan perubahan atas PMK 9 tahun 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu PMK 9 dengan perubahannya PMK 82. Kemudian atas perubahan atas PMK 239 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020 mengenai pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Kemudian juga akan ada tambahan sedikit ya, update sedikit untuk yang PMK 102 2021 mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa sewa ruang atau bangunan pada pedagang eceran yang akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk 102 ini mungkin nanti akan ada morning briefing selanjutnya yang dipadukan dengan antara PMK 102 dan PMK 103. Oke, selanjutnya. Ya, jadi sejauh ini menjadi latar belakang oleh pemerintah untuk insentif yang diberikan adalah keseimbangan antara kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jadi diharapkan selain pemulihan kesehatan juga ekonominya sekarang sudah bisa lebih baik, berjalan dengan lebih baik dengan adanya insentif yang memberi keringanan untuk berbagai bidang usaha sampai dengan ke usaha-usaha UKM ya. Oke, lanjut. Nah, ya selain itu juga dengan ada perpanjangan ini juga diperkirakan karena adanya diperlukannya pemberian insentif perpajakan karena terbatasan kapasitas fiskal pemerintah untuk mendukung program kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional. Kemudian kali ini lebih selektif ya, karena yang untuk yang update di PMK 82 dan selanjutnya ini HLU ada beberapa yang dikurangkan, kemudian juga lebih mempersempit ya. Jadi mungkin akan lebih jelasnya nanti di update selanjutnya. Oke, lanjut Mon. Ya, berikut adalah timeline yang diberikan oleh negara, regulasi dikeluarkan berdasarkan beberapa timeline yang diberikan oleh negara pada wajib pajak. Ini antaranya adalah yang pertama adalah PMK 23 tahun 2020 itu dikeluarkan 21 Maret, kemudian lanjut ke PMK 44 di 27 April, dan kemudian PMK 86 itu ada di 16 Juli 2020, kemudian dilanjut dengan PMK 110 dan kemudian ke PMK 9 yang di Februari 2021, dan kemudian yang terakhir adalah PMK 82 di 1 Juli kemarin ya. Oke. Nah, apa saja sih perubahan yang terjadi dari PMK 9 ini ke PMK yang terbaru di 82? Pokok perubahannya yaitu secara umum insentifnya tetap ya, akan tapi perubahan diatur antara lain mengenai tambahan jangka waktu. Jadi perpanjangan jangka waktu yang diberikan ditambahkan dari bulan Juli hingga ke Desember akhir tahun 2021 ini.
Kemudian kriteria penerima perpanjangan insentif, ada beberapa penyesuaian di KLU ya. Tadi dijelaskan ada KLU yang dikurangkan, kemudian yang tetap ada WPPP 23, kemudian ini adalah padat karya untuk P3 TGAI untuk peningkatan tata guna air irigasi, dan ada pengurangan yaitu tidak termasuk WPKT dan kawasan berikat. Kemudian tambahan peraturan peralihan terjadi adalah ketentuan pemberi kerja atau WP yang akan memanfaatkan fasilitas harus kembali menyampaikan pemberitahuan atau permohonan. Kemudian ketentuan jangka waktu pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif 21 DPP dan pengurangan angsuran 25 untuk masa pajak Juli adalah paling lambat di 15 Agustus 2021 ya. Kemudian terdapat relaksasi penyampaian pembetulan laporan realisasi. Nah, pada slide ini diperlihatkan ada perluasan insentif pajak dengan antisipasi terhadap dampak ekonomi pandemi COVID-19. Jadi bentuk insentif ini terdiri dari PPh pasal 21, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, PPh final DTP untuk sektor padat karya tertentu, kemudian pembebasan dari pemungutan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar dengan restitusi paling banyak 5 miliar. Jadi perubahan yang dapat dilihat dari PMK 9 ke PMK 82 untuk yang pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk jumlah KLU tetap sama 1189, tetapi WPKT dan KB tidak termasuk. Kemudian laporan realisasi juga tetap sama setiap tanggal 20 setiap bulannya, dan lewat dari tanggal 20 tentu saja tidak akan dianggap mendapatkan insentif. Jadi diharapkan semuanya tepat waktu, dan walaupun misalnya hari tanggal 20 itu hari Sabtu, berarti hari Sabtu tetap menjadi hari terakhir untuk lapor. Kemudian insentif yang tadinya hingga Juni diperpanjang hingga sampai dengan Desember 2021. Kemudian untuk PPh final UMKM ini sama juga ya, insentif diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Kemudian untuk DTP padat karya itu juga sama, intinya adalah perpanjangan sampai dengan Desember 2021 untuk pembebasan penghutang pasal 22. Ini ada perubahan KLU dari 730 KLU sektor tertentu menjadi hanya 132 KLU. Nah, Bapak Ibu diharapkan mengecek apakah company-nya termasuk di dalam yang 132 tersebut. Kemudian insentifnya tersebut diperpanjang hingga 31 Desember 2021 sejak surat keterangan dijelaskan diterbitkan ya. Kemudian untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini dari 1018 KLU menjadi 216 KLU. Kemudian insentif ini sejak Juli hingga Desember 2021 sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan. Kemudian untuk pengembalian pendahuluan yang dengan restitusi paling banyak 5 miliar dari 725 KLU berkurang menjadi 132 KLU, dan insentif tersebut dari Juli hingga Desember 2021. Oke, selanjutnya ini akan lebih dijelaskan mengenai pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai dengan penghasilan bruto ditetapkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Ya, yang penerima insentif untuk pegawai adalah kriterianya tentunya dengan pegawai dengan atau pemberi kerja dengan proyek penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki KLU
mana yang terdaftar di list terbaru, dan juga memiliki NPWP atas pegawai tersebut memiliki NPWP dan masa kerja yang bersangkutan pada masa pajak yang bersangkutan menerima penghasilan tidak lebih dari Rp200 juta. Jadi kode KLU yang tercantum ini adalah KLU yang tercantum oleh pemberi kerja pada SPT tahunan PPh pajak tahun 2019 atau data pada master file DJP. Nah, di sini jelaskan KLU SPT tahunan 2019 dalam hal pemberi kerja memiliki laporan tahunan SPT tahun 2019 dan KLU tersebut sama dengan kode KLU yang ada di master file DJP. Nah, KLU dalam master file DJP itu dalam hal pemberi kerja yang memiliki kewajiban lapor SPT tahun 2019 namun tidak menuliskan KLU atau salah mencantumkan KLU dalam SPT tahunan tersebut. Nah, atau WP pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban lapor SPT PPh tahun 2019 ataupun instansi pemerintah. Jadi diharapkan kalau nanti ternyata masuk tapi insentifnya kita harus cek dulu KLU-nya. Jadi kalau KLU-nya masih ada salah, diharapkan kita bisa langsung melakukan pembetulan untuk SPT tersebut untuk mencantumkan KLU yang sesuai dengan yang sebenarnya ada di SKT ya. Nah, nanti baru bisa kita menggunakan fasilitas insentif dari DTP PPh 21. Oke, dan jika ada yang seperti yang kita ketahui pada saat ini otoritas pajak itu sudah mulai mengeluarkan surat cintanya seperti SP2DK dan beberapa klien kami juga sudah memperoleh SP2DK terkait dengan PPh 21 ini. Jadi harap disiapkan data-data realisasi ataupun data NTPN terkait dengan realisasi DTP yang dilaporkan ya. Jadi dari case yang terjadi adalah adanya pembandingan oleh kantor pajak dari data yang dilaporkan, nilai bruto yang dilaporkan dengan nilai yang dibayarkan pajaknya. Nah, ada beberapa case entah dari KPP tidak mendeteksi atau hanya mengetes data yang ada di wajib pajak. Jadi mereka memberikan laporan bahwa ada selisih pembayaran antara yang dilaporkan dengan yang data yang benar-benar diterima oleh KPP. Nah, nanti di situ case-nya sebetulnya hanya sebesar selisih dari DTP yang direalisasi. Jadi diharapkan untuk bersiap-siap untuk data tersebut. Jadi ada rekonsiliasinya bahwa nanti jika ada SP2DK terkait dengan hal ini sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan ditanyakan mengenai DTP 21 atas SP2DK tersebut. Jadi semoga tidak terlalu banyak yang mendapatkan SP2DK tersebut ya, karena dapat surat itu termasuk yang bikin hati jadi nggak tenang untuk tidur. Oke. Nah, untuk pemberian balik yang tadi. Ya, untuk pemberian insentif ini harap diingat bahwa PPh 21 DTP tersebut harus dibayarkan secara tunai pada karyawan. Kemudian dikecualikan dari insentif tersebut, seperti yang sudah tahu adalah berasal dari penghasilan pegawai berasal dari APBN atau APBD yang telah ditanggung pemerintah. Kemudian pasal 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Dan kemudian dalam hal pegawai penerima insentif pada penyampaian SPT tahunan 2021 ternyata lebih bayar, maka kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan. Kemudian PPh pasal 21 diberikan tambahan insentif untuk masa pajak Juli hingga Desember 2021. Oke. Untuk pemanfaatan insentif diperlukan adanya pemberitahuan kepada KPP melalui saluran tertentu dengan melalui halaman di pajak.go.id.
Pemberitahuan pemanfaatan KLU ini diajukan oleh WP pemberi kerja yang berstatus pusat, ya, untuk yang pusat yang memberikan pemberitahuan pemanfaatan tersebut, yang berlaku untuk untuk pusat dan seluruh cabang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh pasal 21. Nah, itu ada formnya, ya, diharapkan diperhatikan formnya, diisi dengan jelas dan benar, kemudian itu akan disubmit melalui pajak.go.id, ya. Oke, lanjut. Nah, kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif adalah memberikan laporan realisasi. Nah, jadi pemberi kerja membuat kode billing yang diberi cap tulisan simpan sebagai dokumentasi. Jadi ini mungkin nanti kedepannya akan diminta oleh mungkin oleh KPP. Jadi diharapkan dibubui cap tanda tangan dan NPWP dari penanggung jawab pemberi kerja. Dan pemberi kerja yang memakai insentif ini berdasarkan kriteria KLU menyampaikan laporan masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang dengan data lengkap dan valid seperti nama dan NPWP pegawai. Ini adalah bentuk laporannya, bisa dilihat. Saya kira semuanya sudah ya untuk realisasi. Saya rasa semuanya mungkin sudah melakukannya, ya. Kemudian lanjut. Kelewatan. Oke. Ya, ingat ya, untuk laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, paling lambat tanggal 20, dan jika dalam hari libur ya berarti hari libur tersebut. Jadi seperti yang di awal tahun 2021 kita mungkin banyak yang tahu juga, banyak yang terlewat atau yang tidak aware karena biasanya disamakan dengan laporan SPT. Jadi tanggal 20 jika jatuh hari libur, maka di hari kerja berikutnya masih bisa. Jadi untuk realisasi ini jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat nanti efeknya tidak bisa ikut dan kita harus bayar, dan nanti malah akan terjadi kurang bayar dan ada sanksi atas keterlambatan bayar sisanya, ya. Kemudian ya, penyampaian laporan realisasi oleh pemberi kerja yang melebihi batas waktu tidak dapat memanfaatkan insentif tersebut, ya. Kemudian pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Jadi masih ada waktu di paling lambat di akhir bulan berikutnya. Oke, lanjut. Oke, jadi terkait dengan insentif pajak PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Ini berdasarkan dengan PP 23 tahun 2018. Ya, lanjut. Ya, wajib pajak. Ini penerima insentif adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai PPh final sampai PP 23 tahun 2018. Kemudian penerima insentif wajib melampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Jadi PPh final ditanggung pemerintah diberikan sama untuk masa pajak Januari hingga Desember 2021. Kendati untuk WP yang belum memiliki surat keterangan laporan realisasi dapat diberlakukan sebagai permohonan surat keterangan perpanjangan sepanjang memenuhi PMK 99 2020. Oke, kita lanjut. Terkait dengan transaksi dengan pemotong atau pemungut, untuk transaksi dengan pemotong pemungut wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan, dan pemotong atau pemungut pajak melakukan konfirmasi surat keterangan ke halaman pajak.go.id pada menu rumah konfirmasi dokumen. Ya, dan kemudian dalam hal keterangan telah terkonfirmasi, pemotong pajak tidak melakukan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pemungutan PPh
pada saat adanya pembayaran atas PPh final tersebut ditanggung pemerintah, dan pemungut pajak harus membuat kode billing yang dibubuhi cap tulisan PPh final ditanggung pemerintah melalui PMK 82 tahun 2021. Nah, kewajiban apa saja kan yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebagai penerima manfaat insentif? WP harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh yang ditanggung pemerintah tersebut, tentunya melalui halaman realisasi di pajak.go.id. Kemudian laporan realisasi ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima oleh WP, termasuk dari transaksi dengan pemotongan pemungut. Kemudian kode billing harus dibubuhi oleh cap tulisan, kemudian siapa NPWP-nya, nomor NPWP-nya atas PPh final ditanggung pemerintah tersebut, dan disimpan sebagai dokumentasi untuk future reference jika ada masalah jika ada permintaan dari KPP atau AR. Lanjut. Juga sama untuk realisasi adalah di tanggal 20 bulan berikutnya, dan jika terlewat maka tidak dapat memanfaatkan insentif tersebut dan menyebabkan kita harus membayar senilai PP 23 tersebut dan dikenai sanksi jika memang sudah terlewat dari batas waktu untuk pembayaran. Ya, lanjut. Yang berikut ini adalah alur pelaporannya. Jadi untuk PP23 ini login pada e-reporting, kemudian nanti tinggal follow ada mengikuti alur yang tersedia. Jadi ada tambah untuk pelaporan, kemudian pemilihan untuk jenis pelaporan untuk realisasi yang terbaru, atau mungkin ada hal lain, dan mengisi laporan realisasi pada Excel file, kemudian melakukan validasi, kemudian di-upload file Excel tersebut sebagai laporan realisasi. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Sama. Double. Oh, ini caranya. Oke. Kemudian ya, ini untuk tadi ada step-stepnya, dan kemudian ini adalah upload file Excel untuk laporan realisasi. Kemudian lanjut. Nah, kemudian adalah PPh final jasa konstruksi ditanggung oleh pemerintah. Ya, lanjut. Ya, ini adalah sekilas saja ya untuk penerima insentif untuk wajib pajak untuk yang ini untuk insentif pada sektor padat karya, untuk percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Jadi ini lebih ke perkumpulan petani atau ya lebih ke petani yang perkumpulan petani yang melaksanakan dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi melakukan bagian dari tani ya. Kemudian lanjut. Ya, penerima insentif adalah wajib pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan merupakan wajib pajak P3 TGAI, dan PPh final yang tanggung pemerintah yang sama dengan insentif dengan jangka waktu Januari hingga Desember 21. Kemudian pemotong pajak melakukan pembayaran tidak melakukan pemotongan PPh final. Kemudian penghasilan yang atas PPh final ditanggung pemerintah tidak diperuntukkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Lanjut. Ya, intinya sama dengan yang pasal dengan 21 ataupun 23 PP 23. Pemotongan termasuk harus menyampaikan realisasi, kemudian melakukan cedakan kode billing yang diucap tulisan PPh final jasa konstruksi dan disampaikan paling lambat tanggal 20. Apabila tidak menyampaikan maka
uh, tidak dapat memanfaatkan insentif tersebut, dan jika ada pembetulan maka dapat dilakukan pembetulan realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan. Kemudian kita masuk ke pembebasan dari pemungutan pasal 22 impor. Penerima insentif pada insentif pasal 22 impor adalah wajib pajak yang tentunya memenuhi kriteria klasifikasi lapangan usaha sebagaimana terlampir dalam PP-nya, kemudian mengajukan permohonan surat keterangan bebas untuk mendapatkan pembebasan dari pemungutan pasal 22 impor. Jadi ini sesuai dengan, kembali diingatkan, sesuai dengan KLU yang tercantum atau dilaporkan WP dalam SPT tahunan tahun 2019 atau berdasarkan data master file DJP yang terrekord di DJP. Yang selanjutnya, kembali pengajuan SKB dilakukan melalui online, kemudian pembebasan berlaku sejak tanggal surat keterangan bebas yang sesuai dengan yang didasarkan oleh PMK 82 hingga 31 Desember 2021. Sedangkan SKB yang didasarkan PMK 9 dianggap sudah tidak berlaku, jadi harus kembali membuat berdasarkan SKB sesuai dengan PMK 82 2021. Kepala KPP akan menerbitkan melalui saluran elektronik mengenai SKB pemungutan PPh pasal 22 impor apabila WP memenuhi kriteria. Lanjut. Nah, wajib pajak juga tetap sama seperti pasal lainnya, tetap harus melaporkan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ya. Nah, ini masuk ke pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Jadi untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria tentu saja sesuai dengan KLU, kemudian menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% dari yang seharusnya terutang, kemudian pengurangan besarnya angsuran 25 diberikan untuk masa tambahan dari masa Juli hingga Desember 2021 dan kembali sesuai dengan KLU yang terlapor dalam SPT tahunan tahun 2019 dan data master file DJP. Nah, kemudian pemberitahuan pengurangan tersebut dapat dilihat formnya. Jadi wajib pajak kelebihan. Ya, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan pada KPP melalui online dan kemudian pengurangan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan untuk masa pajak Juli sampai dengan masa pajak Desember 2021. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pengurangan besar angsuran 25 melalui online masa Juli hingga Desember 2021 dan sama harap diingat tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian kita masuk ke pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Penerima insentif adalah untuk PKP berisiko rendah yang memenuhi syarat punya KLU sebagaimana lampiran kode KLU, kemudian menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan karena PKP tersebut berisiko rendah. Kemudian memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 9 ayat 4C pada Undang-Undang PPN.
Kemudian pemberian insentif seperti masa PPN, termasuk pembetulan masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan yaitu masa pajak Juli sampai dengan masa pajak Desember 2021 disampaikan paling lambat di 31 Januari 2022. Untuk PKP berisiko rendah adalah dianggap dengan kriteria tertentu meliputi PKP tersebut tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. DJP tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan pada PKP berisiko rendah. PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana lampiran kode KLU wajib pajak yang mendapatkan insentif pengembalian pendahuluan, kemudian tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN. Kemudian PKP harus telah menyampaikan SPT Badan tahun 2019 sesuai dengan kewajibannya. Nah, untuk ketentuan peralihan penutup dari PMK 82 ini adalah pemberi kerja atau WP yang telah memanfaatkan insentif PMK 9 2021 harus kembali menyampaikan pemberitahuan atau permohonan kembali untuk dapat memanfaatkan insentif pasal 21 DTP, pengurangan PPh 25 dan atau pembebasan PPh impor 22. Kemudian penyampaian pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif 21 DTP dan 25 adalah sejak masa Juli 2021 paling lambat tanggal penyampaian pemberitahuan untuk yang Juli paling lambat tanggal 15 Agustus. Diharapkan ya semoga tidak ada yang terlewat ya untuk hal ini. Dan kemudian penyampaian pembetulan laporan realisasi insentif 21 DTP dan final DTP masa Januari hingga Juni, pembetulannya adalah paling lambat di 31 Oktober 2021. Ini adalah step-step mengenai pengajuan insentif melalui saluran tertentu yang dimaksud dalam aturan ini adalah pertama mengunjungi halaman .co.id, kemudian kita login, setelah dulu ada input NPWP, sandi ataupun kode keamanan, kemudian pilih tab layanan dan klik di KSWP, kemudian pada bagian profil pemenuhan kewajiban pilih jenis insentif yang akan dimanfaatkan oleh wajib pajak. Nah, untuk realisasi sama kita melalui online ke DJP online, kemudian pajak.go.id dan klik login, juga biasa NPWP, sandi dan keamanan, kemudian masuk ke pelayanan dan e-reporting, kemudian tambah untuk pilih jenis pelaporan yang ingin dilaporkan. Kita lanjut ke PMK 83. Jadi PMK 83 ini ada perubahan atas PMK 239 tentang fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas tersebut berdasarkan PP 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, di sini jelasan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan yang terkait dengan PP 29 tahun 2020 adalah pemberian fasilitas mengenai tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga dengan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, penggunaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima oleh SDM di bidang kesehatan. Dan terakhir adalah pengenaan tarif PPh 0%
dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta. Dan ini berlaku sejak 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan terakhir. Ini adalah sebagai tambahan saja dari paket 82 dan PMK 82 dan 83. PMK 102 ini mengenai PPN atas penyerahan jasa sewa ruang atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2021. Oke. Ya, jadi untuk di PMK 102 ini yang ditargetkan adalah penyewa bangunan yang dalam bentuk penyewanya adalah pedagang eceran, yang pedagang tersebut hanya melayani ke konsumen akhir ya. Jadi benar-benar hanya langsung ke pelanggan pengguna langsung. Jadi jadi di PMK ini disebutkan bahwa sewa tersebut ada sewa bulan Agustus hingga dengan sewa Oktober 2021 yang ditagihkan penagihannya atau dari Agustus sampai dengan bulan November 2021. Ya, mungkin ada yang tagihan Oktober baru diterbitkan di bulan November, jadi masih ada keringanan dengan untuk masa yang Oktober tapi ditagihkan November. Nah, PPN atas penyerahan jasa tersebut ditanggung oleh pemerintah, dan ruang atau bangunan yang mendapat fasilitas adalah ruang yang berdiri sendiri di luar satu komplek pertokoan atau ada di dalam mall atau pusat perbelanjaan seperti ITC seperti itu, fasilitas di apartemen, hotel, rumah sakit, universitas, kampus atau sekolah, di fasilitas umum, transportasi umum, fasilitas kantor atau di pasar rakyat. Oke. Nah, PKP yang memanfaatkan DTP tanggung pemerintah wajib melaporkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian laporan realisasi PPN harus dilakukan. Realisasi tersebut dilakukan seperti biasa melakukan online, dan kemudian untuk faktur pajak DTP harus memuat dengan kode 070, kemudian keterangan sewa ruang, lokasi, dan bulan sewa. Misalnya sewa ruang di ITC pada bulan Agustus seperti itu. Kemudian dilakukan pemberian cap, PPN ditanggung pemerintah, dan harapan di dokumen tersebut disimpan untuk kepentingan ke depan. Oke. Nah, nanti mungkin akan ada pengecekan di kantor dapat menagih jika ternyata sewa tersebut bukan disewakan kepada penjual eceran atau pedagang eceran. Kemudian periode sewa tidak sesuai dengan PMK tersebut, dari periode sewa tersebut adalah Agustus hingga Oktober. Kemudian penyerahan tidak memenuhi penentuan PMK 102, berarti lewat dari bulannya atau tidak disewakan kepada pedagang eceran. Ya, terima kasih untuk semua yang telah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan yang ada pada pagi hari ini, dan mohon diisi untuk CFF formnya. Dan terima kasih, dan Bapak Ibu diharapkan bisa join kemudian di morning briefing selanjutnya yang diadakan oleh SF Group. Terima kasih sekali lagi, dan stay safe untuk semuanya.